Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 5 Oktober 2023, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengisahkan Yesus mengutus kelompok besar yang terdiri dari 70 orang. Selain itu, Yesus juga berpesan kepada mereka supaya memohon kepada Allah yang empunya panen untuk mengirimkan lebih banyak lagi pekerja dengan tujuan menggarap panenan yang berlimpah. Sedemikian banyak dan beragamnya pekerjaan Allah, sehingga membutuhkan banyak orang untuk menggarapnya. Tidak cukup pekerjaan-pekerjaan itu hanya digarap sekelompok kecil orang. Akan makin baik. Kondisi semacam ini menjadi pesan yang sangat penting dan baik bagi gereja di saat ini. Makin banyak orang dibutuhkan untuk bertanggung jawab atas kehidupan gereja atau untuk aneka macam pekerjaan Allah. Saat mengutus kelompok besar ini, Yesus memperhatikan aneka kesulitan dan risiko yang akan mereka hadapi. Yesus mengantisipasi kondisi yang berpotensi muncul. Ia memberi pesan bahwa beberapa kota tidak akan mudah menerima para utusan itu. Untuk itu, Yesus menekankan pentingnya sikap yang tepat pada saat menghadapi kondisi tersebut. Ia berpesan supaya para murid
menyampaikan pesan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Entah disambut atau tidak, dan apakah diterima atau tidak, pesan ini harus sampai kepada semua orang. Alasannya, entah diterima atau tidak, Allah tetap konsisten berkarya di dalam dan melalui mereka yang siap menjadi pekerjanya. Terlepas dari apakah pekerjaan itu dihargai atau tidak, para pekerja harus tetap konsisten melaksanakannya. Konsistensi Allah ini mengajak sekaligus menuntun kita untuk disiplin dalam melaksanakan aneka macam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu secara maksimal, kita melibatkan diri dalam tugas perutusan Allah. Selain itu, juga dituntut untuk mengikut sertakan makin banyak orang untuk karya-karya baik ini. Mari, mohon berkat Tuhan agar kita menjadi pekerja-pekerja Kristus yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.